Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Sejarah Peradaban, pada kesempatan kali ini akan kami ulas mengenai sosok sentral penyebaran Islam di Tanah Pasundan, atau wilayah Barat Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai salah satu tokoh anggota Wali Songo yang mewariskan semangat Islamisasi ke Sultan-Sultan Banten dan Cirebon. Adapun strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah dengan memperkuat kedudukan politis, sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten dan Demak. Selain itu, berbagai upaya futuhat atau pembebasan juga dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang melakukan perlawanan dan memusuhi dakwah Islam. Perjuangan sosok yang bernama Syarif Hidayatullah ini dimulai ketika dirinya diamanahkan oleh gurunya Sunan Ampel untuk berdakwah di kawasan Pasundan. Syarif Hidayatullah dan ibunya, Syarifah Mudaim, tiba di Caruban Nagari pada tahun 1475 Masehi. Sesampainya di Caruban, Syarifah Mudaim langsung meminta izin pada kakaknya Pangeran Cakrabuana selaku penguasa daerah tersebut untuk tinggal di Pesambangan, di dekat komplek Gunung Sembung, tempat dimakamkan gurunya Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurul Jati. Bertempat di Gunung Sembung ini, pengguron Islam Gunung Jati peninggalan Syekh Datuk Kahfi dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah. Demikian menurut penjelasan dalam buku Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon, tulisan M. Sanggupri Bocari dan Wiwi Kuswiyah. Pengguron Islam Gunung Jati ini merupakan pondok pesantren tempat Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mudaim menimba ilmu Islam kepada Syekh Datuk Kahfi. Dari sinilah, kemudian Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sementara itu, Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo menuliskan, bahwa setelah memulai pengajaran sebagai guru atau pemuka agama Islam di kawasan Gunung Sembung, nama Syarif Hidayatullah semakin banyak dikenal orang. Dakwahnya juga semakin luas bahkan hingga mencapai wilayah Banten. Diambil dari carita Purwaka Caruban Nagari. Atas kerelaan dari pamannya Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayatullah kemudian diangkat sebagai tumenggung di Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati, yang kekuasaannya meliputi pesisir Sunda. Wilayah Cirebon semula adalah bawahan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang berkewajiban membayar upeti tahunan berupa terasi dan garam. Mengenai independensi Cirebon sebagai wilayah yang berdaulat, hal ini tidaklah terjadi begitu saja, tetapi sangat berkaitan dengan adanya dukungan politik dari Kesultanan Demak Bintoro. Dalam buku Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon disebutkan, bahwa berita tentang tampilnya seorang mubalik asal kota Ismailiyah sebagai pemimpin negeri Caruban, ini terdengar oleh Demak yang baru setahun berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa di bawah kekuasaan Raden Patah yang bergelar Sultan. Kesultanan Demak sendiri berdiri pada 1478 Masehi setelah Raden Patah menumpas pemberontakan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Girindrawardana terhadap ayahandanya Prabu Brawijaya V. Dari sinilah akhirnya terjalin persahabatan antara Demak, Caruban dan beberapa daerah lain yang sudah ada proses Islamisasi. Raden Patah dan para mubalik akhirnya menetapkan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Nagari Caruban sebagai panatagama Rasul di Tanah Pasundan. Panatagama di sini berarti Syarif Hidayatullah berperan sebagai ulama penyebar Islam, sedangkan Pasundan dimaksudkan dengan Tanah Sunda atau wilayah Jawa Barat. Adapun pengangkatan Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Caruban, berlanjut ketika Syarif Hidayatullah mengikuti permusyawarahan tentang pengembangan Islam di Tanah Jawa, sekaligus pembangunan Masjid Agung Demak. Dari sanalah Syarif Hidayatullah ditetapkan sebagai Sunan Cirebon bergelar Sunan Gunung Jati. Menurut beberapa sumber seperti Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon, bermula dari sini pula lah terbentuknya Sidang Dewan Wali Songo, setelah Sunan Gunung Jati mendapatkan legitimasi kekuasaan politik maupun spiritual baik dari rakyat maupun negara-negara tetangga, maka beliau meneruskan dakwahnya dengan penuh keyakinan. Sebagai penguasa Cirebon,
Sunan Gunung Jati berhasil menaikkan hajat hidup masyarakat melalui perdagangan di pelabuhan sepanjang pesisir pantai, terutama pelabuhan Cirebon. Menurut The Graph, wilayah pelabuhan Cirebon saat itu berada di bawah kekuasaan Pajajaran terbilang masih sangat tertutup dan begitu dibatasi pergerakannya. Namun di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, pelabuhan-pelabuhan diperbaiki, dibuka bagi para pedagang dengan berbagai macam komoditas. Oleh sebab itu, tidak membutuhkan waktu lama Cirebon telah tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sangat ramai. Cirebon dikunjungi saudagar-saudagar yang memiliki opsi baru untuk menjual dagangan-dagangan berupa kain, keramik maupun batu-batu mulia. Sekaligus para pedagang itu bisa memenuhi logistik berupa beras maupun mendapatkan komoditas aromatika dan rempah-rempah. Oleh karena hal inilah wilayah Jawa Barat dikenal sebagai daerah penghasil beras dan lada. Mengenai strategi penyebaran agama Islam, Sunan Gunung Jati seperti telah disampaikan di awal, bahwa salah satu metode yang digunakan adalah melalui jalur perkawinan. Mengutip dari Serat Purwa Caruban Nagari, Babat Cirebon, Nagara Kertabumi, Sejarah Banten, dan Babat Tanah Sunda, Agus Sunyoto menyebutkan bahwa Syarif Hidayat Susuhunan Gunung Jati menikahi tak kurang dari 6 orang perempuan sebagai istri. Dikisahkan Syarif Hidayat menikah untuk kali pertama dengan Nyai Babadan Putri Ki Gedeng Babadan yang menyebabkan pengaruhnya meluas hingga di wilayah Gunung Sembung dan wilayah Babadan. Namun sebelum dikaruniai putra, Nyai Babadan dikisahkan wafat terlebih dahulu. Dari cerita tutur masyarakat, maupun berdasarkan sumber tertulis, Sunan Gunung Jati dipercaya telah mampu mengislamkan Prabu Siliwangi, seorang Raja Agung dari Pakuan Pajajaran sekaligus kakeknya. Dikisahkan dalam Babat Tanah Sunda pada bagian Burak Pajajaran, Paman Sunan Gunung Jati Sri Manganak Pangeran Cakrabuana, memberitahu Syarif Hidayat bahwa Maharaja Prabu Siliwangi telah mengutus 60 orang di bawah pimpinan Ki Jagabaya yang telah sampai di Cirebon malah memeluk agama Islam. Karena itu, sudah waktunya Prabu Siliwangi diislamkan. Tak berapa lama, lalu Sri Mangana dan Syarif Hidayat pergi ke Keraton Pajajaran. Sesampainya di Keraton Pajajaran, ternyata kedatangan mereka telah didahului oleh seorang tokoh lain yang bernama Ki Buyut Talibarat agar Prabu Siliwangi beserta keluarga dan abdi-abdinya untuk tidak memeluk Islam. Namun setelah bertemu sendiri dengan Sri Mangana dan Syarif Hidayat, ternyata Prabu Siliwangi dan Pangeran Raja Sengara menyatakan berkenan memeluk Islam. Sikap ini ternyata tidak diikuti oleh punggawa kerajaan lainnya, seperti Pati Argatala dan Adipati Siput serta beberapa pejabat lain, dan pengikutnya memutuskan untuk keluar dari keraton dan memilih tinggal di hutan pedalaman Sunda. Sementara pada naskah ini pula, digambarkan bahwa putri Prabu Siliwangi yang bernama Dewi Balilayaran beserta suami putra Raja Galuh mendirikan kerajaan baru dengan ibu kota di luar ibu kota Pajajaran di Pakuan. Raja kerajaan baru itu dikenal dengan sebutan Sunan Kabuaran. Dalam riwayat lain, setelah Prabu Siliwangi memeluk Islam dan wafat, kerajaan Pakuan Pajajaran diteruskan oleh Surawisesa, anak Prabu Siliwangi dari istri kedua putri kerajaan Pajajaran yang dinikahi setelah Nyai Subang Larang. Surawisesa inilah Raja Pajajaran yang menjalin hubungan dengan Portugis dan menjanjikan tempat Sunda Kelapa untuk bisa didirikan benteng. Namun akhirnya usaha tersebut digagalkan oleh pasukan Demak dan Cirebon di bawah kepemimpinan Fathaillah. Mengetahui adanya pihak keluarga kerajaan yang dinilai memiliki kekuatan, Dewi Balilayaran memutuskan untuk keluar dari ibu kota Pakuan, maka sikap ini juga diikuti oleh anak-anak Prabu Siliwangi yang lain. Dalam Burak Pajajaran ini juga dicatat sebanyak 18 orang keluarga Prabu Siliwangi yang keluar dari Keraton Pakuan Pajajaran dan menjadi penguasa kecil di berbagai daerah. Sunan Pajengan di Kuningan, Sunan Raden Laweyan di Pasir Panjang, Sunan Mayak di Taraju, Boros Ngora di Panjalu, Raden Tetel di Gunung Bandung, Sanghyang Pandahan di Ukur, Sanghyang Kartamana di Limbangan, Sanghyang Sogol di Maleber, Sanghyang Mayak di Cilutung, Dalem Narasinga di Kejaksan, Dalem Naya di Ender, Sunan Ranjam di Cihaur, Liman Sanjaya di Sundang Larang, Prabu Sedang Lumu di Selaherang, Sanghyang Jamsana di Batulayang, Sanghyang Tubur di Panembong, Sri Pohaci Putih di Kawali, dan Taji Malela di Sumedang.
Demikian sahabat Lentera Sejarah Peradaban, sekelumit kisah perjuangan dakwah Sunan Gunung Jati yang mewariskan semangat Islamisasi dan dakwah kepada para Sultan Banten dan Cirebon pada masa-masa selanjutnya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.